bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Fajar. Begini Pak, ngomong-ngomong, apakah Pak Fajar sekarang sedang tidak sibuk ya? Soalnya saya mau minta waktunya sebentar. Oh, untuk hari ini sedang tidak sibuk Pak Eko. Ini lagi santai sambil menunggu anak-anak belajar. Ngomong-ngomong tumben Pak Eko, biasanya sibuk kok tiba-tiba bertanya, ada yang bisa saya bantu ini? Begini loh Pak, minggu depan saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang dilakukan Pak Fajar di kelas. Nah, kali ini kita ngobrol sedikit sebelum pembelajaran dilaksanakan atau kita melakukan kegiatan praobservasi dulu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa tujuan diadakannya supervisi ini yaitu untuk pengembangan diri Pak Fajar sendiri. Jadi pengembangan diri dari seorang guru perlu diadakannya supervisi akademik. Kira-kira begitu Pak Fajar. Iya Pak Eko, insya Allah menurut saya juga begitu sih Pak Eko. Selanjutnya untuk kegiatan supervisi ini menurut Pak Fajar enaknya dilaksanakan kapan ya Pak? Mungkin kalau minggu-minggu ini saya tidak bisa ya Pak Eko, tapi sebisa mungkin secepatnya saja Pak Eko. Mungkin minggu depan sekitar hari Rabu, Selasa atau Kamis juga tidak masalah. Baik Pak. Berarti kita sepakat ya Pak, kita melakukan observasi di kelas sekitar minggu depan. Dalam kegiatan praobservasi ini saya ingin tahu Pak Fajar, apa materi pokok yang akan diajarkan dan apa tujuan pembelajaran yang diharapkan Pak Fajar? Untuk hari-hari itu Pak Eko ya, untuk anak didik saya di dalam kelas itu materinya masih tentang pengamalan Pancasila. Dan tujuan dari pembelajaran itu yang saya ingin harapkan dan saya ingin tanamkan di dalam diri siswa itu sebenarnya agar siswa dapat menerapkan pengamalan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-harinya Pak Eko. Terus bagian manakah yang nanti akan saya amati Pak Fajar? Begini Pak Eko, setiap kali saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak itu banyak sekali yang tidak aktif dan cenderung bermain sendiri Pak Eko. Mereka itu tidak mengikuti pembelajaran sesuai dengan perintah saya. Ketika saya menyuruh mereka membaca materi, banyak anak yang tidak membaca dan cenderung malah bergurau dengan temannya. Dan ketika saya menjelaskan pun juga begitu, banyak yang berbicara sama temannya. Nah, kali ini saya akan menerapkan metode diskusi kelompok Pak Eko, atau lebih terkenalnya cooperative learning. Jadi dalam menggunakan metode ini saya ingin mengetahui apakah keaktifan siswa itu dapat meningkat atau sama saja Pak Eko. Oh begitu Pak Fajar. Kalau boleh simpulkan Pak Fajar, ingin sekali meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau cooperative learning. Kemudian saya akan mengamati keaktifan siswa saja ya Pak. Betul Pak Eko. Terus apa strategi Pak Fajar yang akan digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan metode diskusi kelompok itu? Tentunya kalau menurut saya yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan membagi kelompok Pak Eko secara heterogen atau secara acak. Jadi setiap kelompok nanti terdiri dari 5 anak dengan perbedaan jenis kelamin ataupun dengan tingkat kecerdasannya yang berbeda, dan tentunya dengan harapan mereka dengan tingkat kecerdasannya bisa memberikan contoh serta motivasi bagi siswa yang lain Pak Eko. Betul Pak Fajar, karena secara tidak langsung anak yang tadinya kurang begitu aktif nantinya akan termotivasi ikut aktif karena ada temannya yang membimbing.
Terus apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pengembangan diri dari segi kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran, Pak? Untuk ukuran keberhasilan itu Pak Eko, kalau menurut saya tidak harus anak-anak mendapatkan nilai 100 saja. Jadi bagi saya sebagai pendidik, tingkat keberhasilan anak-anak itu ketika dengan menggunakan metode diskusi kelompok, anak-anak sudah bisa aktif dan berbicara tentang materi dalam pembelajaran, tentu mereka senang dan tentunya mereka akan tidak tertekan dengan pembelajaran saya, Pak Eko. Betul sekali, Pak Fajar. Karena mengajar, terus semua anak terlibat aktif, kelas kondusif, terus anak-anak kelihatan santai, enjoy, memang rasanya bahagia sekali, Pak Fajar. Kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana langkah-langkah Pak Fajar dalam proses pembelajaran nanti? Ya, langkah-langkahnya tentu saja disesuaikan dengan modul ajar, Pak Eko. Yang jelas yang langkah pertama yaitu melakukan pendahuluan yang diisi dengan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran, dan mengadakan apersepsi. Pada bagian inti, nantinya saya juga akan mengajak anak-anak untuk membentuk kelompok serta berdiskusi, kemudian mempresentasikannya, dan hasil diskusinya itu nanti kelompok lain bisa menanggapinya. Dan pada bagian akhir, saya bersama anak-anak membuat kesimpulan, kemudian melakukan evaluasi beserta refleksinya Pak Eka untuk mengetahui kekurangan dari pembelajaran. Bagus sekali Pak Fajar, sangat terperinci. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran, menentukan metode dan media yang cocok untuk materi yang akan Pak Fajar harapkan. Kekuatan atau potensi apa yang sudah Pak Fajar miliki? Ya, saya sebagai guru Pak Eko memiliki potensi dalam hal penguasaan materi. Itu menurut saya sudah hal wajib bagi seorang guru. Kemudian bisa menganalisa atau menentukan metode beserta media yang cocok untuk mengajar materi yang akan saya sampaikan, Pak. Namun saya punya sedikit ganjalan ini, Pak Eko. Apa itu Pak Fajar? Sampaikan saja, barangkali saya bisa membantu dan jangan sungkan-sungkan, Pak. Begini Pak Eko, untuk persiapan mengajar nanti, media yang saya gunakan itu salah satunya di sekolah belum ada Pak Eko, dan belum terpasang di kelas. Nah, saya ingin membuat media lain, namun saya agak ragu karena saya belum mencobanya Pak Eko. Saya bermaksud untuk minta bantuan teman-teman guru yang lain. Menurut Pak Eko bagaimana itu? Walah, itu rencana yang sangat bagus Pak Fajar. Sebab kita juga butuh berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, Pak. Gitu. Iya Pak Eko. Terima kasih ya Pak Eko telah membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid saya Pak Eko. Sama-sama Pak Fajar, semoga dalam pembuatan media pembelajaran nanti tidak ada kendala dan pembelajaran nanti dapat berjalan lancar. Semangat ya Pak. Kalau begitu kita akhiri obrolan kita hari ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, selamat pagi. Duduk aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Sudah ketemu bab 2 LKSI bab 2 halaman halaman 21. Tentang pengamalan Pancasila. Untuk mengingat-ingat pelajaran kemarin tentang pengamalan Pancasila, coba kalian sebutkan pengamalan dari sila pertama ini salah satunya apa? Salah satunya adalah menjalankan perintah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terus untuk sila kedua, sila keduanya saling menghormati antar sesama. Terus kemudian yang ketiga, pengamalan sila ketiga kemarin sudah. Sila ketiganya melakukan kerja sama atau gotong royong. Sila keempat, bentuk pengamalannya musyawarah. Sila kelima, memiliki sikap adil, tidak membeda-bedakan orang lain. Kegiatan kita hari ini yang nomor 2 tentang pengamalan Pancasila. Sebelum masuk ke topik materi, sekarang kita membagi kelompok. Kelompoknya tidak usah berpindah tempat. Nah, untuk yang satu anak, nanti silakan bergabung mencari teman menjadi 3 anak. Jadi setiap satu bangku berarti koncone yo satu bangku itu. Misalnya 2 orang ya 2 orang. Kalau 3 orang silakan mencari teman. Ayo digabung koncone. Jadi 3. Jadi 3 bola bangku gabung. Ini dulu.
pelanggaran dari Pancasila itu apa? Dari sila pertama. Pelanggaran dari sila pertama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan kalau pelanggaran berarti tidak ada kata tidak, berarti membeda-bedakan yang kedua, pelanggaran sila kedua. Apa berarti sila kedua? Untuk pelanggaran ini tidak mau menolong teman. Terus untuk pelanggaran sila ketiganya. Tidak mau bersama atau gotong sila keempat. Apa sila keempat? Tidak menjalankan hasil kesepakatan. Sila kelima, tidak kita sudah menemukan permasalahan-permasalahan atau bentuk pelanggaran dari setiap sila 1 sampai 5. Kegiatannya hari ini, kalian menanggapi dari setiap permasalahan itu diambil dari kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan kalian. Dari mulai sila pertama tentang membeda-bedakan agama, terus kemudian pelanggaran sila kedua,
pelanggaran sila ketiga sampai sila kelima. Dari permasalahan itu silakan kalian tuliskan sebuah cerita, bisa juga lewat puisi, bisa lewat pantun, bisa lewat gambar. Diambil salah satunya saja dari kelima sila tersebut. Tuliskan sebuah cerita dari bentuk pelanggaran sila pertama sampai sila kelima. Kemudian di dalam cerita atau di dalam gambar yang ingin kalian buat itu nanti kalian tulis di akhirnya itu cara menyelesaikannya bagaimana. Bukan soal. Silakan kerjakan satu kelompok satu. Silakan berdiskusi. Satu saja. Ditulis di lembar satu, kelompok satu. Tapi kan ini kan bukan bentuk pelanggaran. Nah, cerita ini lagi bentuk pelanggaran sesuai dengan sila 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini ceritanya harus harus di kota. Dia ini contohnya. Diambil satu, terus bisa cerita ini. Tapi ini kan bukan bentuk pelanggaran.
Itu bisa di pelanggaran bentuknya apa? Terus misalnya itu solusinya permasalahan ini timbul. Contohnya sila ketiga tidak mau gotong royong. Diceritakan bentuk tidak mau gotong royongnya itu seperti apa. Terus bercerita misalnya setelah paragraf terakhir itu solusinya, solusi agar orang tersebut mau ikut gotong royong. Kalau gambar paragraf terakhir, kalau mau mengambil gambar contohnya gambar ini, terus ini. Kamu burung, sudah gambar ini. Ini bangga gambar. Bisa. Gambar kulit bulat, gambar cerita dipilih, gambar bulat, gambar cerita, gambar cerita, gambar simpakkan tinggi. Ini bentuk pengamalan sila ikan diskusi sila biro tempat sebagai komik bisa bisa jadi nggak bisa kabeh.
Boleh.
hewannya itu sama, ada kita mengaku, kita mengaku nanti mengaku. Ini bukan begitu paham. Menghina pada orang lain, termasuk sila tidak menghargai pada orang lain. Sila bisa mulai yuk kerja sama. Maksudnya terserah, disesuaikan dengan sila itu. Apakah di masukin sila berapa? Sudah masuk berarti kan siapa?
Boleh, nanti kita itu juga apa. Gambar ayo kita menabung itu satu kesatuan. Itu kembali ya kan? Ini tiga gambar. Video.
Bersama. Menikmati proses ini.
silahkan yang membuat cerita nanti dilempar ke temannya. Yang tidak ikut menulis untuk membacakan apa isi ceritanya. Terus kemudian untuk yang bagian menggambar dituliskan gambarnya itu menggambarkan sila keberapa. Terus kemudian yang ingin atau yang diharapkan dari gambar tersebut untuk kehidupan sehari-hari kalian itu apa. Jadi yang bagian menggambar tidak harus menceritakan, tetapi yang bagian menceritakan itu yang tidak ikut menggambar. Cukup? Kalau belum cukup, diteruskan di rumah. Ya, menggambarnya diteruskan di rumah. Terus ceritanya juga diteruskan di rumah. Tetap kelompok. Untuk selanjutnya, silakan kalian buka LKS. Halaman 24. Ya, Pak. Yang mulai dari ayu bulan satu. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Kerjasamanya dalam kegiatan Supercity ini. Ya, saya juga seperti itu Pak Eko, juga sama-sama terima kasih karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan Supervisi. Oh ya Pak Fajar, tadi kan Pak Fajar sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat. Menurut Pak Fajar, kira-kira adakah yang sudah Bapak lakukan sesuai dengan RPP atau bahkan belum Pak Fajar lakukan dengan RPP tersebut? Alhamdulillah Pak Eko, semua kegiatan yang saya lakukan di kelas itu semuanya sudah terselesaikan. Cuma ada masalah sedikit saja Pak Eko, yaitu tentang waktunya. Kira-kira Pak ya, adakah yang ingin Bapak lakukan sesuai dengan kendala yang Bapak alami di kelas tadi Pak? Ya, kalau untuk mengatasi kendala waktu tadi Pak Eko, yang jelas saya
lebih untuk mengatur waktu saya lagi di dalam kelas Pak Eko agar lebih efisien dan efektif. Kemudian tanggung jawab Bapak untuk rencana kedepannya seperti apa kira-kira Pak? Saya tentu saja akan lebih berusaha keras hati untuk menjadi guru yang lebih baik Pak Eko, khususnya dalam proses pembelajaran, dan saya akan mencari strategi-strategi baru agar bisa menarik siswa saya Pak Eko. Selanjutnya perasaan Pak Fajar setelah disupervisi ini seperti apa Pak? Jadi perasaan saya sendiri Pak Eko, mungkin pas proses pembelajaran tadi ya, itu menurut saya masih belum maksimal Pak Eko. Mungkin ya karena tadi terkendala dengan waktu, dan saya sendiri merasa tertantang untuk menggunakan strategi pembelajaran baru lagi. Kalau dari strategi pembelajaran yang dulu lebih baik mana daripada yang sekarang yang dengan pakai? Kalau yang saya rasakan yang sekarang tentunya jauh lebih bagus Pak Eko, dan anak-anak sudah mulai fokus dan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang jelas itu Pak Eko. Selanjutnya setelah pembelajaran Pak Fajar, yang Pak Fajar lakukan tadi, apa yang Bapak temukan dalam proses pembelajaran ini? Saya mencoba mengaitkan dengan kemampuan abad 21, yaitu bahwa berkolaborasi itu penting. Jadi saya melatih kemampuan saya sendiri dalam berkolaborasi, khususnya dalam hal pembelajaran kelas berkelompok. Apalagi tadi saya menerapkan strategi pembelajaran diskusi Pak Eko. Baik Pak Fajar, saya ingin memberikan sedikit saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Bapak sudah baik, dilihat dari antusias siswanya yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Bapak tingkatkan ke depannya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa, bahwa ada banyak siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajarnya juga optimal Pak. Oh baik Pak Eko, terima kasih atas sarannya. Semoga kedepannya saya bisa membenahi pembelajaran saya di dalam kelas Pak Eko. Iya Pak, jadi adakah hal yang ingin Bapak Fajar tanyakan? Kalau pertanyaan jelas banyak Pak Eko, tapi yang paling saya butuhkan, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Eko, yaitu bagaimana mengetahui tentang kebutuhan belajar siswa di dalam kelas Pak Eko. Baik Pak Fajar, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, kita dapat melakukan asesmen di proses awal. Bisa dengan menggunakan angket ataupun wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas Pak Fajar. Oh begitu ya Pak Eko. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin kedepannya kita bisa sharing lagi Pak Eko, dan saya boleh dikasih pembelajaran tentang bagaimana menyusun asesmen diagnosis awal dan bagaimana untuk tindak lanjutnya, begitu Pak Eko. Sama-sama Pak Fajar, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa dan kegiatan kita dari pra-observasi, observasi pembelajaran sampai dengan pasca observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Fajar.